Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Atika Ilma Siregar. Bisa kalian panggil Bu Ilma. NPM 2014-34001. Ibu dari Universitas Muslim Nusantara Aswaliyah. Nah, Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Ilma. Nah, udah sarapan belum? Udah. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan materi tentang alat pernapasan di tema 2. Pada materi kita hari ini tentang organ pernapasan pada manusia. Pada manusia. Nah, yang pertama kita membahas bernapas. Ada yang tahu di sini apa arti bernapas? Apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas itu merupakan proses menghirup udara. Iya, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ pernapasan. Yang pertama, bagian ini, lihat gambar ini. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Rongga hidung. Fungsinya rongga hidung ini untuk menyaring udara yang masuk dan dibantu oleh rambut hidung. Rambut hidung serta selaput lendir. Yang kedua disebut paring. Paring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Paham? Yang ketiga disebut laring. Laring berfungsi menghubungkan paring ke trakea. Nah, kemudian bagian ini disebut dengan trakea. Apa itu Bu trakea? Trakea itu organ pernapasan manusia. Berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Dan bronkus. Bronkus apa Bu? Pencabangan saluran udara. Berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam ada alveolus. Alveolus itu apa Bu? Alveolus itu kantong udara. Berfungsi dengan sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Lihat, ini ada selaput tipis kan? Nah, inilah yang dikatakan untuk melindungi paru-paru. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Nampak ini titik-titiknya? Sekali lagi.
Nah, cabang alveolus ini disebut dengan alveoli atau gelembung halus dinamakan alveoli. Berikut ini merupakan prosedur pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru. Lihat gambarnya. Dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara masuk disaring oleh rambut halus hidung. Dan suhu udara juga dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah memasuki rongga hidung, udara akan menuju ke paru-paru, melewati paring, kemudian menuju ke laring dan menuju ke trakea. Udara di tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati salur cabang 2. Saluran bercabang 2 ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan. Dan paru kiri, bronkus bercabang lagi. Cabangnya yang paling kecil disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Bisa ditengok? Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah yang disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Berikut ini merupakan alveolus. Bisa kita lihat? Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian, oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat bersamaan, karbon dioksida atau CO2 akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya tentang fase pernapasan pada manusia. Fase pernapasan pada manusia ada 2 jenis, yaitu ada fase inspirasi dan kedua itu ada fase ekspirasi. Yang pertama adalah fase ekspirasi, adalah proses bentuk udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, ekspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara telah keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi di saat kita menghembuskan atau mengeluarkan udara ke paru-paru. Materi berikutnya tentang jenis pernapasan pada manusia. Titik pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu inspirasi ketika otot antar tulang rusuk terjadi. Berkontraksi tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Ya. Tekanan udara dalam rongga menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua ada pernapasan dada, ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada pernapasan perut, inspirasi. Selama inspirasi otot berkontraksi sehingga posisi di
diafragma, permukaan diafragma mendatar, akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua, pernapasan perut, respirasi. Bisa ditengok ini gambarnya? Selama ekspirasi otot diafragma mengalami berelaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melembung ke atas, akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru jadi mengecil. Kalian bisa perhatikan pada gambar ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi. Dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, ketika diafragma turun merupakan kita untuk menghirup ke atas. Diafragma itu, dan ketika diafragma terangkat kita menghembuskan ke bawah. Diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Boleh? Nama saya Giareni, saya mau bertanya, bagaimana cara menjaga organ pernapasan manusia? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Makasih. Nah, kawan kita tadi si Egi bertanya bagaimana cara Menjaga organ menjaga organ pernapasan pada manusia. Maksudnya memelihara organ pernapasan pada manusia ya. Bisa kita memelihara organ pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama bagi laki-laki maupun perempuan ya, jangan merokok. Jangan merokok, menghindari lingkungan yang banyak populasi udara. Nah, kalau keluar gitu banyak debu atau banyak asap ya, tutuplah mulutnya pakai masker atau keluaran pakailah masker ya. Seperti asap, debu dan bahan kimiawi. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, mencuci tangan untuk mencegah infeksi. Yang kelima, makanlah makanan yang bergizi. Yang keenam, menanam tanaman di sekitar tempat tinggal agar udara segar-segar itu masuk dan kita bisa menghirup udara yang segar. Nah, bagaimana Egi? Apakah dapat diterima? Ya, sama-sama. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Iya Bu, Ya, silakan. Siapa namanya? nama saya Dato Pratama Bu. Bu, saya mau bertanya bagaimana dimaksud dengan alveolus, fungsinya seperti apa Bu? Baik, silakan duduk ya. Nah, dapat tadi menanyakan bagaimana yang dimaksud dengan alveolus beserta fungsi. Alveolus merupakan kantung udara dalam paru-paru. Alveolus merupakan kantong udara dalam paru-paru. Tengok gambarnya. Fungsi alveolus itu dapat sebagai tempat pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Fungsi alveolus sangat penting bagi sistem pernapasan manusia. Sebagai kantung udara, ini membantu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Bagaimana dapat? Bisa dipahami? Nah, sekianlah paparan materi berikut ini. Ibu ada sedikit lagu untuk kita semua. Silakan berdiri. Semuanya kita nyanyi. Dengarkan Ibu ya. Pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung, ada lendir juga bulu hidung.
sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Coba ikutin ibu. Pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung. Ada lendir juga bulu hidung sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melalui paring, percabangan dua saluran. Masuk laring ada kotak suara sayang, ketrangkaian batang tenggorokan. Yuk, ulangi sekali lagi yuk. Pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung. Ada lendir juga bulu hidung sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melewati paring, percabangan dua saluran. Masuk laring ada kotak suara sayang, ketrangkaian bercabang tenggorokan. Percabangan batang tenggorokan. Ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus sayang, bertukaran O2 dengan O2. Sekali lagi ya, kita nyanyi ya. Sekali kita nyanyi ya. Yuk, saya semangat yuk. Pernapasan pada manusia dimulai dari rongga hidung. Ada lendir juga bulu hidung sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melewati paring, percabangan dua saluran. Masuk laring ada kontak suara sayang, berfungsi untuk menyaring udara. Percabangan batang tenggorokan. Ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus sayang, bertukaran O2 dan CO2. Dah, terima kasih, silakan duduk. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri saja pembahasan materi kita hari ini tentang organ pernapasan pada manusia. Maafkan bila ibu ada kesalahan, kata-kata atau tidak mengenakan hati semua ya. Kesungguhannya, kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kesempatan untuk berjumpa lagi di hari berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.